Gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Tumben? Gimana ini? Iya, Bu. Sebenarnya ada yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Oh begitu, ada sesuatu ya. Betul. Oke, ya. Eh, apa itu? Ada kegiatan apa ini? Jadi rencananya saya besok ada coaching, Bu, dengan salah satu rekan saya juga. Iya. Ini nih masalahnya nih, Bu. Oh gitu, mau coaching besok itu Betul. rekan-rekannya. Oh begitu. Nah, untuk persiapan coachingnya bagaimana? Kira-kira? Nah, Ibu, saya berencana melaksanakan coaching ini dengan alur virtual, Bu, di mana kompetensi untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Tapi, Ada masalah ya? betul. Iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu Prema mau mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi begini, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi khususnya di mendengarkan aktif. Jadi saya rasa di kompetensi ini saya agak lemah, Bu. Jadi antara merespon, menyimak dan merespon untuk ujaran coaching ini saya agak kurang seperti itu. Gitu ya. Ya kalau sekarang Ibu Prema mau saya bantu yang bagian mana? Nah, iya, Bu, khususnya di mendengarkan aktif ini, Bu. Jadi saya harap nanti Ibu bisa memantau saya ketika saya melaksanakan coaching bersama coach saya ini, Bu. Oh begitu, iya. Kalau begitu kapan pelaksanaannya? Saya berencana besok, Bu. Kira-kira Ibu Jam ada berapa? jam kedua, Bu. Oh, besok saya bisa, saya akan tunggu informasi dari Bu Prema. Nah, setelah nanti Bu Prema observasi, ya, nanti apa yang Ibu harapkan dari proses coaching itu? Tentunya setelah diobservasi, saya berharap saya bisa lebih maksimal lagi dalam kompetensi mendengarkan aktif ini, Bu, karena saya rasa penting kita sebagai coach itu memiliki kompetensi ini agar nanti juga kedepannya saya bisa lebih maksimal begitu, Bu, dalam melaksanakan coaching. Iya, iya. Saya sependapat seperti itu ya. Nah, kalau begitu nanti ya mari kita siapkan rubrik penilaiannya nanti ya agar apa namanya apa yang kita harapkan itu sesuai dengan tujuan. Oke, baik kalau gitu. Makasih banyak loh, Bu, ini. Selamat siang, Bu Dewi. Siang, Prema. Bu Dewi udah datang nih. Jadi sesuai rencana kemarin ya, Bu, kita hari ini diskusi sederhana, diskusi untuk membahas tentang permasalahan yang Bu Dewi alami seperti itu. Tapi belum tahu nih saya masalah apa. Boleh nih saling ceritain dulu. Iya, jadi begini Bu Prema, sebenarnya sih saya memiliki permasalahan gitu ya di kelas. Jadi di kelas yang saya ajar, kebetulan di kelas 7 gitu ya. Ini saya lagi menemukan salah satu siswa yang anaknya itu pendiam banget gitu loh, Bu.
Nah, saking pendiamnya gitu ya, akhirnya dampaknya itu anak tersebut tidak aktif gitu di kelas, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, kemudian untuk kolaborasinya juga sangat kurang sekali gitu dalam diskusi kelompok maupun yang lainnya. Jadi ibu memiliki permasalahan bahwa siswa ada salah satu siswa yang tidak aktif gitu. Iya, benar sekali. Berarti kira-kira tujuan kita diskusi di hari ini nih apa? Ya, jadi dengan kedatangan saya kemari gitu Bu ya, jadi saya ingin berkonsultasi gitu lah Bu ya, untuk menemukan gimana nih untuk menangani permasalahan yang saya temukan di kelas tersebut. Baik, berarti dengan berdiskusi diharapkan nanti mendapatkan solusi begitu ya Bu? Betul sekali. Baik, oke. Kalau kira-kira nih Bu, ketika ibu mengajar di kelas, posisi ibu atau usaha ibu itu ada di angka berapa nih dari 1 sampai 10? Iya, jadi kalau saat ini gitu ya Bu ya, kalau saya buatkan tantangannya gitu ya, sebenarnya masih di posisi 5 sih Bu ya. Iya, jadi saya belum begitu maksimal sih untuk melakukan penanganan terhadap anak tersebut. Berarti kalau 5 menuju 10 nih masih ada Iya, lain. Betul. Oke, jadi pelan-pelan ya Bu, kita pelan-pelan analisis dulu nih kira-kira menurut Ibu Dewi si anak ini kurang aktif karena apa ya? Iya, jadi sebelumnya Bu ya, saya sempat mengidentifikasi juga gitu ya, ini anak ini kenapa gitu. Dengan cara melakukan pendampingan gitu. Jadi saya dampingi anak tersebut, saya dekati gitu ya untuk mengetahui masalahnya apa gitu. Ternyata dari yang saya temukan, anak ini kurang percaya diri gitu Bu. Jadi karena merasa kemampuannya itu belum bisa sama gitu dengan teman-temannya, sehingga dia tidak punya rasa percaya diri. Jadi dengan itu dia malu gitu untuk mengungkapkan pendapatnya, menyampaikan ide-idenya, sehingga dia lebih memilih untuk diam gitu loh Bu. Baik, jadi sebenarnya Bu Dewi ini sudah melakukan analisis gitu ya, bagaimana si anak ini jadi tidak aktif di kelasnya karena kurang percaya diri. Baik, jadi kalau misalnya kurang percaya diri, untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, kira-kira apa yang bisa Bu Dewi lakukan? Jadi fokusnya ke meningkatkan kepercayaan diri. Iya, jadi kalau saya lihat gitu ya, dari kepercayaan dirinya gitu ya, karena dia merasa kurang mampu begitu, nampaknya kita harus bisa nih Bu membangkitkan gitu ya rasa percaya dirinya, barangkali dengan cara membiasakan begitu ya, membiasakan dia terlibat aktif nih dalam kelas atau dalam kelompok gitu ya, atau bisa juga dengan memberikan tugas gitu ya, jadi berikan dia tugas atau tanggung jawab, sehingga nantinya dia bisa nih untuk semakin percaya diri dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, barangkali begitu. Iya, betul sekali, menarik sekali ya Bu. Ternyata memang untuk meningkatkan rasa percaya diri ini tidak hanya dengan motivasi gitu ya, tapi bisa juga dengan memberikan latihan bagaimana
membiasakan si anak. Jadi kalau misalnya dia berinteraksi di dalam kelompoknya, dia bisa mulai dari kelompok kecil dulu, Iya. ya. Kemudian nanti bisa di bawah kelas, kemudian terbiasa dan sebagainya. Luar biasa nih idenya Buma, udah keren sekali, udah mantap kalau menurut saya. Tinggal dilakukan saja gitu ya. Tapi untuk pelaksanaannya nih kira-kira rencananya Buma gimana nanti? Jadi karena ini proses pembiasaan gitu ya, itu harus sering-sering gitu ya, jadi selalu gitu. Nampaknya dalam setiap pelajaran gitu ya, saya akan menspesialkan gitu ya anak ini, pendampingannya lebih intensif gitu lah ya. Jadi bagaimana nanti bisa mendorong gitu ya dia lebih aktif, lebih percaya diri. Jadi kita memberikan kesempatan yang lebih banyak lah kepada dia untuk tampil di depan gitu lah misalkan. Ini sudah tepat sekali ya Bu, memang tidak menjudge anak malas seperti itu. Menganalisa dulu apa yang menjadi kebutuhannya dia, bagaimana cara memenuhinya, seperti itu udah luar biasa sekali memang. Jadi nanti Buma akan melakukan pendampingan yang lebih intensif gitu ya kepada si anak. Wah, luar biasa. Oke, kalau melakukan pendampingan secara intensif itu apa rencananya Buma? Apakah akan dilakukan sekali, nanti kalau sudah aktif sudah berhenti seperti itu atau bagaimana nih Bu? Ya, ini semoga sih ya bisa saya jalankan gitu Bu ya. Rencananya sih ini harus konsisten ya. Betul, Selalu betul. ya kita memantau juga perkembangan si anak, bagaimana jangan sampai nanti baru sekali 2 kali kita udah stop gitu ya, nanti anaknya jadi nggak berkembang gitu, jadi tujuan kita tidak tercapai. Iya betul, jadi memang harus dilakukan secara konsisten. Iya. Artinya harus berkomitmen juga Iya. nih, betul ya Bu ya. Jadi Ibu nanti komitmennya adalah melakukan ini secara konsisten dan kontinu seperti itu sampai ada perubahan pada si Iya. anak. Wah, luar biasa Bu. Nah, untuk ini kira-kira ada nggak Ibu melibatkan orang lain gitu misalnya untuk meningkatkan atau membantu Ibu meningkatkan keaktifan siswa? Ya, jadi kalau pelibatan dengan rekan gitu ya, ada sih, karena kita kan untuk menghadapi si anak perlu ada guru BK juga gitu ya. Jadi saya bisa melibatkan guru BK untuk pendampingannya begitu ya, jadi nanti bisa menggali begitu permasalahannya, kemudian dengan wali kelas juga, dan tentunya dengan si anak ini ya yang harus kita ada benar-benar ada ikatan gitu ya, sehingga tujuan yang kita harapkan tercapai, kemudian apa yang ada pada diri anak juga bisa dikembangkan. Betul, jadi dengan melakukan pendekatan dan melibatkan orang lain gitu ya, siapa tahu nanti ada juga bantuan dari guru BK. Iya, bisa berkolaborasi. Betul, betul. Jadi tidak hanya terpaku pada kita gitu ya, jadi bisa aja ada masukan-masukan baru yang bisa meningkatkan apa sih, gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri si anak seperti itu. Baik, ini kalau saat dari rencana yang Ibu sampaikan rasanya sudah sangat tersusun, sudah sangat tinggal tancap gas. Rasanya sudah ini ya, sudah akan mantap sekali. Saya tunggu loh Bu prosesnya ini. Ya, mudah-mudahan Bu ya saya bisa melakukannya nanti begitu ya di pembelajaran di kelas, sehingga apa yang menjadi tujuan begitu ya
itu bisa tercapai dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Nanti semoga setelah ada perubahan seperti itu kita bisa sharing-sharing lagi. Iya, baik. Nanti saya juga bisa belajar dari pengalaman Ibu. Terima kasih banyak juga. Ya, Bu. mari. Ya. Ya, luar biasa sekali tadi Bu Prema ya. Terima Ya. Oke, kita lanjut aja Bu Prema ya. Bagaimana tadi proses coaching yang Ibu lakukan? Iya. Kalau menurut saya Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya rencanakan kemarin Bu. Oke. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kalau menurut saya menilai itu baik karena sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Oke, sudah melaksanakan alur tirta ya. Nah, terus kemarin kita kan sudah menyepakati rubrik nih, serta tujuan dari observasi ini. Betul. Nah, Ibu masih ingat nggak? Ya, masih Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi khususnya dalam mendengarkan aktif Bu. Jadi kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan atau kembangkan adalah mendengar aktif dan sebagai pendengar yang aktif. Nah, menurut Ibu, apakah tujuan tersebut sudah tercapai dan kira-kira di posisi berapa Ibu? Kalau posisi menurut saya sih di posisi 8 ya Bu, jadi cukup tercapai sih Bu. Tapi saya tetap membutuhkan umpan balik dari Ibu nih. Bagaimana proses tadi agar bisa dapat merefleksikan juga dari kegiatan saya. Oke, baik ya. Baik Bu Prema, jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silahkan. Oke. Jadi Bu Prema ya, saya mengamati tadi proses coaching yang Ibu laksanakan ya. Alur tirta sudah baik ya, sudah lancar dan menerapkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Gitu. Namun Bu Prema ya, terkadang Ibu kurang fokus Ibu. Bu Prema kurang fokus, itu terlihat pada saat Ibu memparafrasekan jawaban dari coaching. Itu masalahnya. Tapi tidak apa-apa. Luar biasa ya. Proses coaching yang Ibu lakukan sudah luar biasa. Iya Bu, memang saya akui tadi sempat beberapa kali teralihkan, tapi seperti itu Bu. Namun kedepannya saya berusaha untuk lebih fokus lagi ya Bu untuk kegiatan coaching lainnya. Oke ya. Kalau begitu apa rencana Ibu selanjutnya untuk memantapkan kompetensi ini? Nampaknya saya akan sering melakukan coaching Bu. Mungkin seperti itu ya. Iya ya. Jadi Ibu rencananya akan melaksanakan coaching, latihan ya, tapi langsung coaching dengan teman ya. Ya, Bu, luar biasa rencananya Bu Prema ya. Jadi nanti ya Ibu melaksanakan itu, kira-kira apa strateginya? Mungkin di awal saya membuat jadwal dulu Bu, karena ini kan melibatkan teman-teman juga ya. Jadi saya akan membuat rencana awal jadwal bersama teman-teman lain, kemudian melakukan coaching secara konsisten begitu ya. Mantap ya, luar biasa. Iya. Jadi sekarang bagaimana Ibu bisa memegang komitmen itu?
Iya, mungkin di awal saya akan ini Bu, melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Jadi jadwal yang sudah disusun, kami susun itu akan secara berkontinu gitu Bu untuk dilaksanakan. Jadi agar kedepannya juga bisa dilakukan secara apa ya, dilatihkan lah Bu. Jadi meningkatkan kompetensi saya juga gitu. Jadi agak terbiasa. Iya, jadi Bu Prema harus konsisten juga ya, Iya, Bu, sesuai baik, Bu. jadwal, sesering mungkin ya, itu yang saya. Jadi saya pegang komitmen Ibu dan saya tunggu progresnya ya. Jadi tetap semangat Bu Prema ya, tetap melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih banyak loh ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Dari kemarin saya gangguin Ibu nih. Terus iya, saya minta tolong untuk meningkatkan kompetensi juga Ibu. Sangat-sangat membantu saya. Banyak sekali yang saya dapatkan dari proses ini Bu. Jadi terutamanya untuk meningkatkan kompetensi meningkatkan mendengar aktif itu. Jadi ya luar biasa, semoga saya nanti ke depannya bisa lebih mantap lagi Bu. Iya, jadi ya sama-sama Bu Prema dari perbincangan ini saya juga mendapatkan ilmu ya. Jadi Ibu Prema tetap semangat ya untuk terus berlatih sehingga nanti bisa kompetensi itu bisa dilanjutkan dan ditingkatkan kembali. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.